Nah tentu persiapan-persiapan lain yang perlu kita lakukan misalnya apa? Kita tahu nanti akan terjadi shutdown of modern technology. Kalau shutdown of modern technology terjadi, ini berkah dari Allah. Kenapa? Karena tiba-tiba barat kafir yang begitu sombong karena menguasai teknologi modern, dengan kita menjadi nggak ada lagi alasan untuk sombong mereka. Orang teknologi udah mati. Yang berarti apa? Tiba-tiba umat Islam dan barat kafir menjadi setara, Pak. Jadi posisinya setara, nggak kayak sekarang nggak setara, Pak. Di berbagai medan-medan peperangan antara mereka orang kafir barat melawan mujahidin, kita teraniaya, Pak. Mujahidin paling jauh bisa pakai AK-47, pakai M16 ya. Paling jauh RPG itu senjata anti tank. Sementara musuh di mana, Pak, perangnya? Bukan di medan perang, di ruangan ber-AC, pakai komputer, laptop, pakai mouse. Kayak main game, Pak. Yang dikirim siapa ke medan perang? Drone. Ya, drone ditempelin rudal di atasnya. Terus mereka kayak main game. Oh, kelihatan mujahidin ngumpul gitu. Lock, target lock, shoot on, send, kirim, udah. Mati 200-an mujahidin dengan ibu-ibu dengan anak-anak. Ditanya, "Kenapa ibu anak-anak mesti kena?" Ya, nggak bisa dielakkan. Setan. Tapi coba kalau udah setara, Pak. Berlaku nanti kayak ada orang Betawi, lo jual, gue borong. Dengan syarat kitanya sebelum ngeborong harus belajar, latihan, persiapan. Makanya kata Nabi, didiklah anak kalian memanah, berenang dan berkuda. Ini hadis bukan untuk masa lalu, Pak, untuk masa depan nanti. Nggak usah sok-sok modern kita menafsirkannya. Wah, Ustadz Ihsan ketinggalan zaman. Ustadz Ihsan bukan belajar mana beneran itu, Ustadz. Belajar nembak, Ustadz. Sorry, nggak ada hadisnya Al-Mahdi nanti pakai M16, nggak ada. Nggak ada hadisnya. Ustadz itu bukan benar-benar belajar berkuda, Ustadz. Itu maksudnya belajar bawa jet, belajar bawa tank gitu. Sorry, nggak ada hadisnya nanti Isa alaihissalam turun dari langit naik jet gitu. Enggak, diantar malaikat. Ya. Nah, jadi persiapannya ya yang seperti itu, termasuk persiapan survival, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bersabar, ya kan, punya resistensi, punya persistensi, punya konsistensi menghadapi situasi berat, Pak, ya. Begitu, ya. Oke, wallahu a'lam bissawab. Terus pertanyaan berikutnya dari Ibu tadi, masih dari Bapak, ya. Adakah dalil mengisyaratkan jeda waktu antar satu tanda besar dengan tanda besar berikutnya berapa lama? Tidak ada, tidak ada. Tanda itu tidak ada. Kita dapat isyaratnya, kata Nabi, laksana biji-biji manik, berjatuhan. Begitu satu jatuh, yang berikutnya ikut. Artinya apa? Artinya dia akan terasa begitu cepatnya, Pak. Baru juga ngalamin dukhon, kita belum sempat menyesuaikan diri dengan dukhon, kabut asap segala macam gitu ya, ketutup. Dan jangan salah, Pak, dukhon itu kata Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 11, hadza adzabun alim, ini azab yang pedih. Tapi azab yang pedih berupa kabut asap yang cerdas, yang bisa membedakan orang beriman sama orang kafir. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, orang beriman terpapar dukhon, kabut asap, itu mengalami flu, pilek. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, membengkak tubuhnya sampai keluar cairan-cairan. Jadi azab buat mereka, Pak. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, begitu orang kafir terkena hembusan asap itu, mereka binasa. Loh, kalau memang binasa nanti orang kafir, terus kita perang lawan siapa? Kan ada kafir-kafir yang sekarang udah nyiapin bunker-bunker kan? Yang masuk dalam bunker yang nggak kena asap. Nanti setelah 40 hari mereka muncul ke permukaan, masih hidup, masih utuh. Nah, itulah calon-calon musuh kita nanti. Gitu. Terus kata Nabi, ya, wa'udtum min haitsu bada'tum, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama. Para sahabat dengar itu nggak ngerti apa sih maksud Nabi kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Nah, sekarang kita dengan kecanggihan teknologi ngerti kita. Oh, rupanya Nabi lagi ngomongin sesuatu yang para sahabat nggak pernah alami. Pantes saja mereka nggak ngerti. Tapi kalau kita baca hadis itu sekarang ngerti. Oh, rupanya nih bakal macet nih, nggak bisa dipakai lagi nih HP, laptop, ya, mobil, motor, pesawat udara, AC, listrik, nggak ada lagi nanti.
Yang berarti apa? Kita harus hidup sebagaimana hidupnya Nabi dan para sahabat dulu. Yang berarti berperang juga begitu nanti modelnya, naik kuda, memanah, pakai tombak, pakai pedang, ya kan? Nah, jadi begitu, ya, saudaraku rahimakumullah. Nah, kita menghadapi Dukhan ini belum selesai, tahu-tahu ada pembenaman di wilayah timur, wilayah barat, tahu-tahu ada gempa-gempa, tahu-tahu orang berdatangan ingin merebut makanan kita. Kita sampai berperang dengan manusia, berbunuh-bunuhan Pak, memperebutkan makanan. Begitu. Jadi ibaratnya kalau satu tanda besar sudah muncul Pak, kesibukan kita menghadapi situasi berikutnya nanti itu akan membuat kita seolah-olah nggak sempat nunggu yang berikutnya udah datang lagi, berikutnya datang lagi. It's gonna be a tough ride. Ini akan jadi perjalanan yang tough Pak, yang berat. Makanya perlu menyiapkan bensin dari sekarang Pak. Bensin keimanan, bensin ketakwaan, ini yang paling pokok. Bensin amal soleh, bensin amal ibadah, ya. Kata Nabi, orang-orang yang mengaku beriman tapi seumur hidupnya nggak pernah berbuat amal soleh, amal ibadah, begitu ngelihat Dajjal nanti Pak, dia akan langsung jadi pengikut Dajjal. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman tetapi kerjanya dugem, kerjanya maksiat, nggak pernah berbuat kebaikan, amal soleh, amal ibadah, nggak diberi kemampuan ngelihat tulisan kafir di antara dua matanya Dajjal. Nabi bersabda, baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Di antara dua matanya Dajjal, yang sebelah cacat kan matanya, tapi ada dua matanya, cuman sebelah cacat. Akan ada tulisan kafir yang orang beriman bisa baca tulisan itu, baik dia beriman bisa baca tulis maupun nggak bisa baca tulis. Jadi urusannya bukan punya gelar akademis, bukan. Urusannya ada iman apa enggak. Dan ada iman itu berkaitan dengan apa? Dengan mengamalkan iman itu dalam bentuk amal soleh, amal ibadah. Itu membuat kita nanti punya kecukupan bensin Pak, untuk bisa berjalan menghadapi situasi dunia yang makin hari makin berat nantinya. Jadi begitu Pak. Nggak ada dalil menyebutkan habis Dukhan sekian waktu ini, tapi ada, tertentu ada disebutkan. Misalnya disebutkan bahwa Dajjal itu muncul setelah 7 tahun ya, berlangsungnya Malhamah Kubro gitu. Yang itu diperkirakan setelah 7 tahun juga hadirnya Al-Mahdi. Begitu. Ya, itu ada isyarat seperti itu, tapi tertentu saja gitu, tapi tidak semuanya. Begitu. Atau misalnya ada isyarat Isa alaihissalam akan hidup selama 40 tahun. Sejak kapan? Sejak dia turun dari langit. Dia hidup lagi 40 tahun bersama kita. Sehingga nanti wafat pada usia 73 tahun. Karena Isa alaihissalam diangkat ke langit pada usia kahlan 33 tahun. Nanti dia turun dalam usia yang sama. Dia diawetkan sama Allah Ta'ala dalam usia 33 tahun. Itu kan usia penghuni surga Pak. 33 tahun. Nanti dia turun 33 tahun tambah 40 tahun, 73 tahun. Gitu. Itu ada isyarat itu, tapi antar satu tanda besar berikutnya nggak ada isyarat secara eksplisit, dalilnya nggak ada. Ya. Terus pertanyaan Ibu, kapan kita harus hijrah? Ustadz Uzma menawarkan kampung akhir zamannya di perbukitan Payakumbuh. Ustadz Rahmat Baikuni juga menawarkan bikin kampung akhir zaman. Nah Ustadz Ihsan gimana ceritanya hijrah ini kapan gitu ya? Jujur, kalau saya ditanya, jawaban saya tanpa keraguan adalah wallahu a'lam bissawab. Allah yang Maha tahu kapan saat yang paling tepat untuk hijrah itu. Karenanya saya anjurkan semua kita, tolong dari sekarang mulai rajin nyangkul tengah malam, Pak. Karena di tengah malam itu ada potongan waktu yang kalau kita berdoa Allah nggak akan tolak doa kita. Jadi coba rumuskan dong redaksi proposalnya kayak apa sama Allah. Sebelum Anda memikirkan tentang ngumpulin duit buat hijrah, ngumpulin dana buat beli visa ke Saudi, ngumpulin ini. Itu semua duniawi, Pak. Yang paling penting urusan kita dengan kewajiban berhijrah dan berjihad fisabilillah itu adalah urusan kita diterima sama Allah apa tidak. Kan itu urusannya. Sama kayak haji, Pak. Emang yang Anda pikir semua orang yang haji itu orang kaya? Kan enggak. Banyak kasus orang nggak kaya nggak bisa diperhitungkan, tahu-tahu berangkat haji. Sementara yang kaya-kaya kagak berangkat udah kayak Yahudi aja, gitu. Nunda-nunda terus jadwal haji. Ya. Itu kenapa? Karena ini urusannya adalah Allah milih orang, gitu loh.
Ya, Allah milih. Nah kita minta dipilih sama Allah, ajuin proposal, termasuk Ustadz kapan kita berangkat? Ya ajuin sama Allah, ya Allah mudahkan aku sehingga pada jadwal aku seharusnya berangkat hijrah itu mudahkan aku, sediakan bagiku rizkinya yang halal, yang berkah, yang lapang, yang cukup, agar bisa aku bawa semua, istriku, anak-anakku, keturunanku, menantuku, semuanya minta sama Allah. Allah maha kaya. Ya, nanya sama Ustadz Ihsan Tanjung, ya nggak bisa jawab saya. Ya. Mungkin bagi Anda menurut Allah jadwalnya beda dengan bagi saya. Mungkin bagi Anda mungkin sebulan lagi, bagi saya mungkin masih sekian tahun lagi. Ya. Beda masing-masing kita, Pak. Allah lebih tahu. Mungkin ada di antara kita udah minta juga Allah takdirkan, ya tinggal di Pulau Salak. Karena apa? Ternyata dinilai oleh Allah imannya cukup kuat untuk ngadepin Dajjal. Kalau saya sih ngaku deh, berat ngadepin Dajjal, takut saya. Gitu. Kalau boleh milih, diizinkan registrasi gabung sama Al-Mahdi, pinginnya itu. Gitu. Cuma kan kita nggak bisa, Pak. Ini bukan urusan hitung-hitungan di atas kertas, Pak. Ini urusan ya, bagaimana Allah merahasiakan qadar dan qada'nya, gitu. Dan salah satu yang bisa merubah qadar dan qada adalah doa kita. Bahkan bukan merubah, justru menempatkan kita supaya berada pada qadar dan qada'nya yang Allah sudah tentukan 50.000 tahun yang lalu. Kan semua yang kita alami sekarang ini, Pak, sesuatu yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 sanah, 50.000 tahun yang lalu, Pak. Termasuk saya bicara di Masjid Al-Muhajirin hari ini Allah yang sudah takdirkan 50.000 tahun yang lalu. Jadi begitu ya. Ya. Rajin-rajinlah nyangkul di tengah malam, Pak. Ya, itu waktu yang paling bagus untuk memohon, mengajukan proposal kepada Allah Ta'ala. Ya. Termasuk saya kasih tahu rahasia, Pak. Kalau mau berangkat haji, belum berangkat haji, Pak. Setiap ada musim haji, dengar siapa orang mau berangkat, datengin dia, minta khusus sama dia, doain nama saya, tolong sebut ya di tempat-tempat mustajab, di depan multazam, di raudhah, tolong bacain nama saya. Kalau perlu tulis, ya kan, ketik yang rapi nama kita, laminating, titip sama dia. Gitu. Karena siapa tahu yang nitip dia banyak kan, terus yang enggak nanti dia borong, ya Allah semua yang nitip kepadaku berangkatkan gitu, nggak disebut nama kita. Tapi kalau udah tertulis kan dia sebut nama kita. Gitu. Itu sunnah. Ya. Jadi kita harus menghidupkan ya kalkulasi keimanan kita, Pak, di dalam urusan-urusan seperti ini. Jangan kalkulasi pikiran kita. Pikiran kita ini terbatas, Pak. Kalau Allah Ta'ala mau, nggak ada yang bisa ya, menghindari, menghalangi, nggak bisa. Tapi kalau nggak mau, siapa yang bisa memastikan kita bisa hijrah? Nggak ada. Ya, begitu.